Itu ya. Novita, ini Novita ya? Novita atau bukan? Mana suaranya? Di-mute dulu. Kamu Novita atau bukan? Iya. Nggak pakai jilbab? Pakai, Bu. Mana? Ini. Itu jilbab apa rambutmu? Oh, Bukan, Bu. Ibu pikir rambutmu keriting. Bukan, ini top itu, Bu. Ya sudah. Baik, Ibu akan mulai semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat. Atas perkenan Allah juga kita bisa bertemu hari ini, dan hari ini adalah pertemuan tatap muka kita yang terakhir. Setelah itu minggu depan sampai nanti tanggal 9 April kalian melaksanakan ujian. Nah, seperti janji Ibu pada minggu lalu, makanya mohon maaf kalau tadi malam Ibu tidak menghubungi, tidak konfirmasi lagi ke Suhendra, karena sudah minggu lalu Ibu sampaikan bahwa tanggal 9 adalah pertemuan terakhir yang Ibu isi dengan penjelasan teknis pelaksanaan ujian praktek. Jadi kalau tadi malam Ibu tidak memberikan konfirmasi karena Ibu memikirkannya, sudah Ibu sampaikan secara terbuka pada pertemuan minggu yang lalu. Dan Ibu berharap semua siswa akan bisa hadir pada hari ini, karena ini pertemuan terakhir. Ya, kalau pertemuan terakhir aja nggak hadir, ya mau apa lagi, kan itu ya. Nah, jadwal mungkin sudah kalian terima, dan sepertinya itu ada, terutama untuk kelas IPS itu ada perubahan, ada perbaikan ya. Dan khususnya untuk ujian sekolah berbasis komputer pada hari Jumat, itu dimulai pukul 7 ya. Pukul 7, nanti kalau kalian lihat jadwalnya ya, di sana mungkin Pak Hadi masih salah ketik. Jadi pukul 7 sampai 9, 9 sampai 11. Jadi khusus yang hari Jumat, karena itu nanti 2 kali Jumat, itu terlaksana ujian USBK-nya, yang pasti sebelum sholat Jumat, pelaksanaan USBK sudah selesai. Jadi nanti kalau ada jadwal yang itu sekiranya meragukan, kalau nggak pas, seperti Ibu sampaikan saat ini ya. Jadi kalau Jumat itu dimulai pukul 7 sampai pukul 11 pokoknya ya. Kalau selain hari Jumat itu dimulai pukul 8 sampai pukul 12. Itu aja kalau untuk yang USBK. Kalau untuk yang UAS minggu depan tanggal 15 itu juga dimulai pagi dengan 3 mapel. Nanti kalian lihat jadwalnya, mudah-mudahan sudah tidak ada masalah jadwal. Baik, untuk pelaksanaan ujian praktek. Ujian praktek ini akan dilakukan secara mandiri. Mandiri artinya tidak berkelompok. Masing-masing saja, secara individu, dikerjakan di rumah masing-masing. Nanti yang dikirimkan adalah laporan hasil prakteknya, dan yang kedua adalah dokumentasinya berupa foto. Nah, fotonya ya paling tidak 2 yang kalian kirim. Semuanya nanti akan kalian kirimkan di Google Classroom saja. Kecuali bagi siswa yang ada kendala di Google Classroom baru boleh mengirim ke WA. Tapi jangan semua ke WA, soalnya kalau ke WA nanti Ibu takutnya tertindih dengan chat-chat yang lain. Kalau di Google Classroom kan terkumpul, jadi Ibu akan bisa ngoreksi itu juga enak itu ya. Kalau di WA, nah, nanti chat kalian bisa tertumpuk dengan chat-chat yang lain, dan Ibu khawatir nanti lupa. Seperti ada beberapa siswa yang lalu udah bilang mengumpulkan tugas, ternyata karena melalui WA ya tidak terekam secara langsung, karena Ibu cari di Google Classroom kok nggak ada, makanya Ibu tagih gitu ya. Baik, konsepnya apa? Yaitu tentang materi yang sudah pernah kalian pelajari di kelas 11, yaitu tentang konsep elastisitas. Nah, pada bahasan elastisitas itu yang konsep dasarnya adalah menggunakan hukum apa? Ada yang masih ingat untuk elastisitas? Konsep hukum Hooke. Ya. Oke. Suhendra atau Fatur, Ibu diizinkan jadi ini mau host share screen? Sudah, Bu. Sudah.
Ibu akan tulis aja di slide ini. Ya, tadi sudah disampaikan kita topik praktikum kita adalah tentang elastisitas. Ya, silahkan yang lainnya alat tulisnya disiapkan. Jadi elastisitas ini kalau pada saat praktikum di sekolah kalian dulu menggunakan pegas yang ideal yang tersedia di laboratorium kita. Tapi ini karena kalian lakukan di rumah, maka nanti kalian boleh melakukannya dengan menggunakan bahan-bahan elastisitas yang ada di rumah kalian saja. Nah, yang penting dari konsep elastisitas ini nanti tujuan percobaannya nanti adalah untuk menentukan tetapan elastisitas bahan. Ya. Menentukan tetapan atau konstanta elastisitas bahan. Nah, bahannya apa nanti yang digunakan? Bahan yang paling mudah dan yang Ibu yakin ada di rumah kalian adalah karet. Ini ya. Bisa melihat karet gelang yang Ibu pegang? Bisa, Bu. Di rumah Bisa, punya Bu. semuanya ya? Ya, Bu, ada. Ya, karet gelang ini kan kayaknya ada dua tipe ya. Ada tipe yang pertama itu yang kayak yang masih alot itu loh, yang bahannya kayak agak bening-bening sedikit, ya. Kemudian ada bahannya yang seperti ini, yang berwarna kuning, merah, hijau. Ini ya. Lihat semuanya? Oke. Lihat, Bu, lihat. Nah, nanti kalian menentukan konstanta elastisitas bahan ini. Yang pertama adalah karet gelang. Nah, yang kedua, terserah kalian bahan elastisitas yang lain yang ada di rumah kalian. Boleh karet pentil. Tahu pentil? Karet usus kata orang sini. Ya, Bu, ya. Karet ketapel, Bu. Atau karet putih. Tahu karet putih? Yang biasa untuk kolor juga tuh, untuk karetan di celana-celana santai kalian tuh, atau kalau yang putri mau kenanya sudah longgar kan biasanya diganti dengan karet putih itu ya. Oh ya, Bu. Nah, kalau kalian belinya sebutannya elastis, padahal karet elastis, padahal karet elastisitasnya kalau menurut konsep kita ya semua bahan yang sifatnya elastis kan itu ya. Nah, jadi ada dua nanti. Di bahannya, sekarang Ibu tuliskan alat dan bahan. Nah, yang pertama adalah tadi karet gelang. Kalian bebas mau karet yang berwarna merah, hijau, atau kuning seperti ini, atau karet yang agak warna kayak ini, yang sifatnya lebih kenyal. Silahkan salah satu dipilih. Nah, kemudian yang kedua, karet yang lain untuk pembanding adalah boleh karet putih, boleh karet, apa tadi? Pentil itu kalian nyebutnya apa tadi? Usus ya? Karet ketapel, Bu. Ya, boleh karet ketapel. Ini pilihan ya, yang nomor 2 ini pilihan ya. Makanya Ibu pakai koma itu berarti pilihan. Karet ketapel atau apalagi Hendra, karet yang mungkin yang ada di rumah kalian aja dah, ya. Karet putih boleh, karet ketapel boleh, atau karet ban. Enggak semua kayak itu radiator kali. Ya, tapi itu nggak semua lentur loh ya. Oh ini aja, talinya masker tuh kan agak lentur juga kan? Karet masker itu. Karet masker.
terutama untuk yang masker yang berhijab. Masker medis tuh. Eh? Masker yang biru-biru tuh kalau Bu. Iya, iya. Tapi yang sudah bekas tapi udah nggak dipakai, tapi talinya boleh diambil toh. Memanfaatkan barang bekas saja, tapi hati-hati tangannya memegangnya harus yang steril, ya. Boleh ini Ibu tambahkan, boleh juga tali masker hijab. Jadi diambil talinya aja loh ya. Terserah pokoknya yang ada di rumah kalian. Jadi yang penting ada dua bahan elastisitas. Yang pertama karet gelang. Karet gelang itu sifatnya wajib karena Ibu yakin di rumah kalian pasti punya. Kemudian yang kedua itu pilihan. Boleh karet putih, boleh karet ketapel, boleh karet talinya masker hijab tuh. Pokoknya tali yang sifatnya elastisitas. Gitu ya. Nah, kemudian bahan yang ketiga, itu tadi alatnya ya, Kemudian yang kamu siapin yang ketiga adalah beban. Nah, bebannya apa Bu? Yang ada di rumah kalian bebannya apa? Misalnya botol kecap, boleh. Atau paku yang agak besar tuh. Coba cari di kotak pertukangan abah kalian di rumah masing-masing. Atau pakai ini staples nih digantung gini kan nanti bisa juga tuh. Nah, pinter-pinternya aja. Berarti tapi beban itu harus ditimbang. Punya timbangan di rumah? Ada Bu. Ada pasti. Timbangan kue itu aja. Jangan yang timbangan kodok. Timbangan kodok untuk nimbang yang gede-gede. Yang timbangan kue aja. Timbangan kue itu kan nanti satuannya gram kan biasanya. Punya. Nah, punya ya. Jadi nanti bebannya ditimbang dulu. Kalau pakunya ditimbang dulu berapa gram. Nah, lalu setelah sekian gram harus nantinya diubah menjadi kilogram. Nah, sekarang pahami dulu. Tujuan percobaannya dipahami, alat dan bahannya dipahami. Jadi alat dan bahannya ini aja. Jangan lupa penggaris. Penggarisnya bebas. Ada kan di rumah? Ada nggak? Ada kalau penggaris Bu. Siapa tahu nggak ada gitu. Jadi penggaris, kemudian timbangan kue tadi ya. Apalagi sudah itu aja. Karet gelang itu wajib. Yang kedua pilihan apa yang dapat kalian temui. Yang ketiga adalah beban. Silakan bebannya ditimbang dulu. Kemudian dari satuan gram nanti kalian ubah ke dalam kilogram. Sudah nih, sudah dicatat atau sudah direkam ya? Ibu Ya, hapus Bu, dulu ya. Ya Bu. Ibu hapus. Sekarang Ibu sampaikan bagaimana cara kerjanya. Nah, nanti tugas kalian dalam membuat laporan menuliskan cara kerja ini sesuai dengan bahasa kalian. Kalau misalkan perintah Ibu timbanglah beban, kan itu ya. Berarti kalian nanti apa prosedur kerjanya? Menimbang beban, kan itu ya. Paham? Paham. Ya. Nah, sekarang setelah beban itu nanti kamu timbang, maka yang melakukan misalnya karet gelang. Karet gelang ini, tadi kan betul nih, silakan diputus. Nah, kalau diputus kan dapatnya seperti ini ya. Kelihatan semuanya peragaan Ibu? Kelihatan, Bu. Ya. Jadi dari karet ini, kemudian karet ini kamu ikat. Ujungnya. Atau kamu pegang begini, tapi kalau kamu pegang kamu nanti nggak leluasa dalam melakukan pengukuran. Ikat aja lah, kamu lakukan percobaan di halaman, di jemuran tuh. Nah, karetnya kamu ikatkan di tali jemuran, di rafia itu. Kalau sudah, nanti kamu ukur. Mengukurnya dari batas pengikat loh ya, bukan dari ujung ini loh ya. Ngerti ya? Jadi, karet ini setelah kamu potong, kamu ikat di mana nanti kamu akan melakukan percobaan. Nah, setelah kamu ikat, silahkan diukur. Nah, ini adalah sebagai panjang mula-mula bahan elastisitas. Panjang mula-mula karet. Paham semuanya? Paham. Ya. Setelah itu,
ujungnya kamu beri beban yang tadi kamu timbang. Tapi sekali lagi, mengukur panjang mula-mula ini dari bahan yang kamu ikat, tempat kamu mengikat ke tempat kamu akan percobaan, sampai kamu ukur ke kamu ikatan beban tadi. Jadi jangan sampai di ujung habis. Tapi itu panjang mula-mula. Jadi bagaimana caranya mengukur panjang mula-mula? Sekira kamu harus bisa memahami belum terjadi pertambahan panjang dari titik ikatan awal pertama di ujung salah satu ujung sampai salah satu ikatan yang kedua. Setelah kamu gantungi beban, apa yang terjadi? Karet ini pasti kan molor ya? Iya, Bu. Nah, kalau sudah molor, kamu ukur lagi. Nah, berarti nanti setelah ini diukurlah panjang mula-mula. Panjang mula-mula, X0, anggaplah begitu ya. Berapa sentimeter, nanti menjadi berapa meter. Kemudian setelah digantungi beban, kamu akan mendapatkan XT. Berapa sentimeter, kemudian kamu ubah menjadi berapa meter. Nah, maka nanti kamu akan mendapatkan delta X, yaitu XT, panjang akhir. Panjang akhir adalah panjang setelah bahan itu diberi beban, dikurangi dengan panjang mula-mula. Berapa meter hasilnya? Sampai sini paham belum? Jadi Ibu ulang, ukurlah panjang mula-mula, kemudian gantungkan beban kepadanya, ukurlah lagi panjang akhirnya. Setelah itu, kamu akan mendapatkan selisihnya. Selisihnya adalah delta X, yaitu panjang akhir, nih, dikurangi dengan panjang mula-mula. Sudah semuanya? Kalau sudah, maka nanti kita akan menggunakan, karena konsep dasar percobaan adalah hukum Hooke. Ya, siapa yang masih ingat persamaan hukum Hooke? Siapa yang masih ingat persamaan hukum Hooke? Min K delta X tuh, Bu. Ah? Min K delta X. Kenapa ada min-nya? Apa? F sama dengan, nah, materi kelas 11 lupa semua, nih ujian kayak apa. F sama dengan K kali delta X. Yang kita hitung yang mana? Ini kan? Yang Konstanta elastisitas ya. Jadi, K sama dengan apa? F per delta X. Dapat dari mana F-nya? F ini apa? Gaya berat. Gaya pemulihan. Ya, gaya pemulihan boleh, gaya berat boleh. Gaya pemulihannya diperoleh dari beban tadi kan? Berarti kan gaya berat. Oke, jadi Ibu ulang. Gaya pemulihan itu berasal dari gaya berat beban yang digantungkan di bahan elastisitas. Berarti bagaimana cara menjabarkan F? Tadi kan sudah kamu timbang ya. Ada M kan? Kalikan percepatan gravitasi per delta X. Nah, dapat sudah kamu K untuk karet gelang. Jangan lupa M ini dalam kilogram, G ini nanti 9,8 meter per sekon kuadrat. Paham ya? Jadi Ibu ulang. M ini dalam kilogram, G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat, delta X-nya dalam meter. Nih. Ya. Siapa yang belum paham, boleh bertanya. Ini nanti dengan cara yang sama kamu lakukan
untuk bahan elastisitas yang kedua. Dengan catatan bebannya harus sama. Kalau beban yang berbeda, maka nanti nilai K tidak akan bisa dibandingkan. Ya. Jadi perlakuannya adalah yang dibuat tetap adalah bebannya. Kemudian untuk bahan elastisitasnya itu yang berubah. Bu, berapa panjang tali atau panjang karet yang kedua? Silahkan diatur saja. Yang penting panjang mula-mulanya berapa, panjang akhir sangkut di beban berapa. Jadi Ibu tidak menentukan panjang mula-mulanya harus 10 cm atau 5 cm. Terserah kalian masing-masing sesuai dengan bahan elastisitas yang ada di rumah kalian. Karet pun juga macam-macam. Kalau karet yang masih baru mungkin belum terlalu melentur dia, mungkin bisa berbeda antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Maka ini Ibu katakan percobaannya bersifat individual. Walaupun kalian melakukannya di rumah, jangan dikira Ibu nggak tahu nanti kalian contohkan atau tidak ya. Nah, Ibu akan punya trik sendiri mengoreksi hasil praktikum kalian. Data itu milik kalian masing-masing, milik pribadi kalian masing-masing ya. Perhatikan dengan baik gitu. Oke, ada yang mau tanyakan? Silahkan. Ya. Berulang minimal 2 kali untuk satu bahan karet. Siapa tahu nanti yang pertama tadi nanti ada ketidaktelitian ya. Ulang lagi untuk yang kedua. Nanti diambil rata-rata. Minimal 2. Tapi supaya enak biasanya 3 kali sih. 3 kali itu artinya apa ya? Tidak kemudian dibagi 2, tidak kemudian rata bagi 2, tapi 3, itu minimal 3. Jadi dengan bahan yang sama, dengan karet yang sama, dengan beban yang sama, kamu ulang 3 kali pengukuran. Kalau hasil kamu stabil, ya berarti itu sudah bagus. Kalaupun hasil tidak stabil, tidak mengapa, nanti kamu hitung rata-ratanya. Oke, paham ya semuanya ya? Oke. Terus kalau sudah selesai, nanti kamu buat karet yang kedua. Masalah bagaimana kamu membuat tabel percobaannya, silahkan diatur sendiri. Nah, Ibu mau melihat bagaimana kamu memikirkan tabel percobaannya. Nanti LKS yang Ibu kirimkan di ini hanya secara umum saja. Tidak Ibu tampilkan nanti pembuatan tabel, karena membuat tabelnya nanti itu termasuk bagian dari poin yang Ibu nilai. Ya. Jadi langkah kerjanya juga Ibu nilai. Nah, ada lagi. Nah, pertanyaan terakhir nanti ada di Google Classroom, yaitu bandingkan nilai tetapan elastisitas untuk karet gelang, maksud Ibu ya, karet gelang atau bahan elastisitas yang pertama dengan bahan elastisitas yang kedua. Itu pertanyaan pertama ya. Bandingkan nilai konstanta elastisitas dua bahan yang berbeda. Sudah? Pertanyaan yang kedua, nanti kamu buat simpulan dari percobaanmu. Berikan makna tentang nilai konstanta elastisitas. Misalnya, konstanta elastisitas karet gelang dapatnya adalah 5 Newton per meter. Konstanta elastisitas untuk karet putih misalnya dapatnya adalah 50 Newton per meter. Apa artinya? Gitu loh ya. Nilai K itu menunjukkan apa? Itu aja pertanyaannya, simpel saja. Ini bisa kamu lakukan data ini dalam waktu hanya sekitar 15 menit pengambilan data, kemudian proses verifikasi data sekitar 30 menit, merapikan data 30 menit sampai buat laporan. 1,5 jam ini akan selesai, karena kamu kan kerjanya sendiri, mandiri, bisa selesai 1,5 jam. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan.
Ibu, Ya, kalau membandinginnya karet baru dengan karet yang sudah terpakai gitu bisa nggak, Bu? karet Karet baru jagung dan gitu. karet yang sudah terpakai itu relatif sih sebenarnya. Lebih bagus kalau kamu membandingkan bahan elastisitas yang berbeda. Ini Itu tadi. dikerjain bareng nggak, Bu? Hah? Dikerjain bareng nanti pas hari hanya atau udah boleh dimulai gitu, Bu? Sudah boleh dimulai. Kalian boleh curi start. Tanggal yang ada di jadwal itu adalah sebagai Tanggal terakhir panduan, gitu, Pak, Bu? sebagai batas terakhir pengumpulan laporan. Jadi tidak boleh lewat dari jam itu gitu. Kalau Oke. besok kamu mau ngumpulkan, alhamdulillah. Paham ya? Paham, Bu. Iya. Jadi kalau hari ini setelah Ibu sampaikan ini, ternyata kalian langsung praktikum, ternyata karena di rumah sudah ada alatnya semuanya, nanti malam terkumpul di Google Classroom, ya silahkan. Berarti kamu udah nggak punya tanggungan untuk praktikum fisika, tinggal mikir ulangan semester hari Senin lusa, kan gitu. Sama ESPK tanggal 29. Oke, ada lagi? Oh iya, Bu. Tulis Ya. tangan atau ketik, Bu? Tulis tangan semuanya. Jadi, tulis tangan, kemudian difoto, dikirim di Google Classroom. Tolong perhatikan semua, memfotonya tolong dicek dulu sebelum terkirim. Kadang-kadang blur, aduh kasihan anak mata ibu sudah menua nak ya. Harus ngoreksi sudah ibu zoom, masih nggak kelihatan. Jadi sebelum dikirim tolong dicek dulu ya hasil fotonya ya. Iya, Bu. Tugas kemarin-kemarin tuh kayak itu ada yang, aduh sudah ibu pakai 2 lampu, udah pakai kacamata, masih nggak kelihatan gitu. Ibu raba-raba artinya. Nah, untuk ini nanti tolong dicek dulu sebelum terkirim ya. Ada lagi yang lain? Sederhana saja kan? Buka dulu nanti konsep hukum. Kalau sudah, sekarang Ibu kasih tata tertib. Langkah menulis laporannya ya. Ibu hapus ya. Iya, Bu. Laporannya nanti sederhana juga, seperti praktikum sudah biasa kalian lakukan. Yang pertama adalah judul, pasti ya. Judul. Yang kedua adalah tujuan. Tujuannya tadi ada kan, sudah? Judulnya adalah elastisitas. Tujuannya tadi menentukan konstanta elastisitas bahan. Kemudian yang ketiga adalah alat dan bahan. Nah, alat dan bahan ini tentu tetap kamu sesuaikan dengan yang ada di rumahmu, tapi panduannya Ibu tadi ya. Misalnya bahannya nanti ada tambahan botol kecap misalnya, ya silahkan. Cuman pada saat foto tolong mereknya mereknya dibuang dulu ya. Atau mau gantunginya pakai Indomie, ya Indominya dibungkus kertas dulu ya. Nanti dilubangi baru digantung di karet. Bisa aja kan? Di rumah ada mie 1 bungkus, Bu. Ya boleh. Ujungnya dilubangi kemudian diikat di karetnya kan sebagai beban. Timbangannya ada sudah di situ berapa gram itu mie-nya. Nah, setelah saya praktikum baru dimasak mie-nya. Enak toh? Nah, kemudian pokoknya beban yang digantungkan nanti beban yang ada di rumah kalian. Ada paku ya paku, ada botol kecap ya boleh botol kecap, ada mie ya silahkan digantung mie-nya, atau menggunakan staples mau digantung ya silahkan, bebas. Yang penting nanti boleh dokumentasinya. Setelah alat dan bahan, selanjutnya adalah langkah kerja. Nah, langkahnya bagaimana? Langkah kerja ini mengikuti alur yang kamu lakukan. Seperti biasa kalau LKS yang Ibu bagikan atau LKS yang ada di buku-buku itu kan seperti itu ya. Langkah kerja, timbanglah beban yang tersedia. Berarti langkah kerjanya apa? Menimbang beban. Menggantungkan karet di tempat yang sudah ditentukan. Karena di rumah kalian nggak punya statif kan? Ya digantung di dinding ya boleh,
yang ada yang kebetulan di rumah ada figura untuk foto kalian misalnya, dilepas dulu fotonya untuk gantung karet, nggak masalah. Kemudian tadi ada penggaris juga masukkan di alat dan bahan, timbangan masukkan di alat dan bahan. Jadi langkah kerja. Setelah langkah kerja selesai, baru yang berikutnya adalah data percobaan. Nah, silakan nanti kamu buat tabelnya. Dipikirkan sendiri tabelnya bagaimana. Apakah dibuat masing-masing untuk karet gelang sendiri satu tabel, di mana itu nanti adalah satu karet itu 3 kali melakukannya. Kemudian tabel yang kedua, karet putih, silahkan dibuat masing-masing boleh, dibuat dalam satu tabel juga boleh. Nah, setelah itu kamu bahas. Nih, pembahasan. Kemudian pembahasannya ini mengacu nanti dari hasil percobaanmu dan mengacu pada pertanyaan tadi. Pertanyaannya tadi adalah pertama tadi apa? Menghitung nilai K masing-masing, kan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah membandingkan. Nah, itu berarti tujuan percobaannya ada 2 ya. Yang satu, menentukan konstanta elastisitas bahan. Tujuan yang kedua adalah membandingkan nilai konstanta bahan elastisitas 1 dan 2. Yang terakhir, kesimpulan. Nah, ya ini kesimpulan tadi juga menjawab pertanyaan yang tadi. Jadi selain menentukan konstanta elastisitas, yang kedua adalah membandingkan, yang ketiga kamu buat kesimpulannya. Nah, gini ya. Oke, Ibu rasa cukup. Ini adalah ujian praktikum yang akan kalian lakukan. Kalian boleh melakukan hari ini. Bila sudah selesai, segera dikirim di Google Classroom. Hari ini akan Ibu posting tempat kalian atau room kalian menyerahkan laporannya. Nanti kalau nggak Ibu siapkan, nanti kamu susah mengirimkan. Oke, sebelum Ibu akhiri, ada yang bertanyakan? Silahkan. Ya. Bukan, nggak usah video terlalu berat, nanti terlalu banyak video yang kamu buat. Foto aja. Iya. Ada lagi yang bertanyakan? Fatur, Suhe. Kalau ini Iya, tadi Bu. kamu rekam ya suara Ibu ini ya? Iya, Bu. Nih nanti boleh kamu bagi di Umi, biar Umi yang membagi ke kawannya. Soalnya kemarin pas Ibu menjelaskan itu ada gangguan teknis, Ibu tidak bisa lagi menggunakan Wacom ini. Jadi tidak yang materi tentang sistematika penulisan laporan ini kan sistematikanya ini. Sistematika penulisan laporan belum sempat Ibu sampaikan ke kelas 12 IPA 1 kemarin. Ya. Nanti Ibu sampaikan ke Umi biar minta kiriman rekamanmu ini. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, Ibu rasa cukup. Dan Ibu ingatkan sekali lagi kepada siswa yang belum mengumpulkan tagihan 1, 2, dan 3 tetap Ibu uber. Kalau sampai hari ini tidak mengumpulkan tagihan 1, 2, dan 3, maka ya nilai UASnya nanti, nilai rapotnya ya kalau nggak tuntas ya nggak tuntas. Nggak ada urusan Ibu. Karena Ibu sudah membantu di semester yang lalu. Kalau semester ini ternyata nilainya tidak tuntas ya, mohon maaf, tetap tidak tuntas. Apa boleh buat? Karena kalian abai, hadir jarang, tugasnya dikumpul, terus mau apa? Ya. Ibu berharap kalian jangan terlalu mengharap belas kasihan orang lain, kan itu ya. Orang membantu tuh tentu dalam
batas-batas waktu tertentu, jangan terus-terusan. Yang nggak pernah hadir berharap untuk naik kelas, nggak pernah masuk sekolah berharap untuk lulus, itu kan sebuah khayalan sebenarnya. Hasil yang bagus itu tentu disertai dengan proses yang bagus. Itu ya. Oke. Kalau sudah, Ibu akan stop share dulu. Ibu akan kembali ke ya. Tolong dibuka dulu semua kameranya, videonya buka dulu semuanya. Semua buka. Buka. Rika, Wahyu, Sabrina sudah kan, Serio, Malam, Maulida. Dokter. Ini baru 27, yang lainnya kemana? Oke, jadi sekali lagi Ibu sampaikan hari ini adalah pertemuan terakhir dan Ibu sudah menyampaikan sampai teknis pelaksanaan ujian praktek. Pelaksanaan ulangan akhir semester genap yang akan dilaksanakan minggu depan tanggal 15 sampai tanggal 20 bulan ini. Ibu berharap kalian semua bisa mengikuti sesuai jadwal yang sudah nanti akan diposting oleh pihak sekretariat, sesuai jadwal yang sudah beredar di kalian terima itu untuk jadwal UAS. Jadi kalau UAS mulainya lebih pagi ya. Nah, silahkan jangan berharap untuk dilaksanakan ulangan susulan atau ujian susulan. Kenapa demikian? Waktu kalian sangat terbatas. Kalian maraton. 15 sampai 20 kalian UAS. Istirahat hanya di hari Minggu saja. 22 sampai 26 kalian ujian praktek. Istirahat 2 hari, 29 sampai tanggal 9 kalian ujian akhir sekolah. Kapan mau dilaksanakan ulangan susulan? Jadi jangan pernah berharap untuk dilaksanakan ulangan susulan. Tidak ada ulangan susulan bagi kalian yang bangunnya kesiangan. Pokoknya waktu yang tersedia yaitu tadi. Itu. Bila sudah selesai sampai jam yang sudah ditentukan sesuai jadwal yang beredar, kami close. Tutup, dah. Silahkan kalian pikirkan. Kalau di semester yang lalu kita masih ada ulangan susulan, bahkan yang lebih lagi dilaksanakan ulangan kelas khusus. Ulangan kelas khusus yang lalu dilaksanakan pada siswa yang nggak pernah hadir. Yang mungkin hadirnya 1 kali, dari sekian belas kali pertemuan, hanya muncul 1 kali, muncul 2 kali, yang masih di kampung dihubungi nggak pernah bisa, dan sebagainya. Nah, dilaksanakanlah ulangan kelas khusus. Apa maksudnya? Kalau kalian itu bijak memikirkan, kok sampai segitunya sekolah melaksanakan ulangan kelas khusus itu apa? Itu ingin membantu kalian. Dan harapan sekolah semester genap ada perubahan, gitu loh ya. Tapi hanya ada beberapa siswa saja yang mengalami perubahan. Yang lainnya zong. Jadi, Ibu tegaskan, sebagai penanggung jawab pembelajaran, Ibu tegaskan, jangan selalu berharap. Tidak hanya Ibu sebagai penanggung jawab, sebagai guru, sebagai orang tuamu di sekolah, Ibu memberikan didikan karakter yang baik, ya. Belajarlah untuk bertanggung jawab pada diri sendiri. Lulus atau tidak lulus adalah pilihan kalian. Baik, tidak baik, masa depan kalian adalah pilihan kalian. Bapak dan Ibu guru bertugas untuk mendampingi kalian, membimbing kalian sampai batas waktu yang ditentukan. Artinya tentukan ya sampai kalian menyelesaikan pembelajaran kalian di SMA. Nah, setelah itu hasilnya lulus atau nggak lulus, itu berproses kalian sendiri, gitu loh ya. Itu pilihan. Kalau mau lulus, apa pilihannya? Tanggung jawabnya apa? Disiplin, rajin belajar. Kalau pengen nggak lulus, ya nggak masalah. Siapa tahu masih ingin 4 tahun di sekolah. Ada yang masih pengen 4 tahun di sekolah? Angkat tangan. Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Alhamdulillah. Kalau nggak ada harus komit. Kalau kalian ingin lulus tahun ini tepat pada waktunya, ya komitmennya apa? Lah kalau masuk sekolahnya aja Senin dan Kamis,
Nah, kan itu. Jadi artinya masa depan ada di genggaman tangan kalian sendiri. Itu milik kalian. Bapak dan Ibu guru itu bertanggung jawab memberikan bimbingan. Itu sudah Ibu lakukan. Orang tua kalian itu bertanggung jawab memenuhi kebutuhan kalian. Tapi yang punya adalah kalian gitu loh ya. Jadi itu peran orang tua memberikan sport di rumah. Bapak dan Ibu guru memberikan sport pada kalian di sekolah. Kalian yang punya. Sampai jungkir balik Bapak dan Ibu guru membimbing kalian, kok kaliannya tuh diam saja, apa ya bisa. Kan itu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan di pagi hari ini dan mungkin juga ini adalah nasihat atau wejangan Ibu yang terakhir, karena mungkin untuk selanjutnya ya kita jarang ketemu seperti ini lagi ya. Kalau kemudian Ibu hanya ngasih nasihat ketika bertemu ya, yang paling sering bertemu sih ya itu kayak Suhe, Fatur itu hampir hari-hari aja ketemu di sekolah karena dia juga bagus, dia sudah memiliki satu skill tertentu. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan skill yang sudah dipunya itu membawa dampak yang jauh lebih positif lagi. Nah, kalian tentu punya skill yang lain yang Ibu lihat seperti Tabah kadang membuat video, tapi kadang-kadang si Tabah saking asiknya dalam kegiatan video-video luar, kegiatan pembelajarannya kadang terabaikan. Tugas dari Tabah juga ada yang belum dikumpulkan. Nah, jadi kalau pagi ini kalian Ibu tembaki satu-satu ya, ini tembakan terakhir Ibu untuk kalian supaya terbangkit motivasi. Agung, alhamdulillah ada perubahan dari semester 1 dulu. Hampir saja sudah kecoret nama Agung dari lembaran Ibu. Alhamdulillah Ikam terselamatkan, Gung. Dan juga siswa yang lain, kan Serio. Ibu hanya berpesan pada kalian, setiap kalian punya masalah itu tolong dikomunikasikan. Kalau kan Serio itu kemarin tuh berkomunikasi dengan pihak sekolah dari kemarin-kemarin, mungkin masalah kan Serio bisa kita selesaikan dari semester 1 yang lalu. Nggak berlarut-larut gitu ya. Tapi alhamdulillah kan Serio ya sama adiknya Gladys, permasalahan kamu sudah dapat diselesaikan, pihak sekolah dan orang-orang dermawan sudah mencoba membantu mengatasi masalah. Yang lain juga begitu gitu ya. Yang sering jadi permasalahan kan tugas nggak dikerjakan, kerja ya bolehlah, kerja ya kerja, sekolah ya sekolah. Itu enak ya. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam mendampingi kalian selama ini ada tutur kata Ibu yang tidak berkenan, tidak ada niat yang tidak baik untuk kalian, semuanya full, murni Ibu tujukan untuk keberhasilan kalian semua. Tentu hanya dengan gaya Ibu bicara seperti ini, membangkitkan motivasi kalian seperti ini, ya Ibu senantiasa berharap kalian akan menjadi sukses. Untuk Dina, Rika, yang kemarin Rika juga sempat menghilang, Novi, dan yang lain-lain yang Ibu sebutkan satu persatu, Ibu yakin kalian semua di kelas 12 IPA 2 adalah anak-anak hebat, yang kalian punya masa depan yang lebih hebat lagi. Silahkan kalian raih mimpi kalian masing-masing. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan untuk kalian semuanya. Salam sehat dan sukses untuk kalian. Terima kasih. Sampai jumpa di waktu ujian-ujian yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu live ya. Ya Bu, makasih Bu. Terima kasih.